Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day. Pada pembahasan kita kali ini berkaitan dengan stylistik, kita akan membahas tentang satu topik atau satu tema yang berkaitan tentang bagaimana bahasa digunakan dalam menyampaikan informasi, baik itu sifatnya fiksi maupun non-fiksi. Judul dari topik kita kali ini adalah The Rhetoric of Text. Ya, The Rhetoric of Text ini adalah salah satu pembahasan yang sering juga didiskusikan, maupun dalam buku-buku stylistik itu ada bab-bab tertentu atau ada bagian tertentu yang khusus membahas tentang aspek retorika ya dalam penggunaan bahasa. Sebetulnya ketika kita berbicara retorika, ini cakupannya luas sekali sebetulnya, karena dia berkaitan dengan berhubungan dengan seni berbicara ya. Secara umum sebetulnya retorika ini bisa kita definisikan sebagai seni berbicara atau seni menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Sehingga retorika ini juga dibahas dalam tentu saja dalam stylistik ya, kemudian applied linguistik, kemudian juga dalam ilmu komunikasi ya, maupun sebetulnya dalam ilmu politik, yaitu terutama bagaimana bahasa digunakan secara kreatif dan secara persuasif untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Jadi khusus untuk pembahasan kita kali ini, sebagian besar materi yang dipaparkan di sini itu diambil dari buku yang ditulis oleh Geoffrey Leigh dengan Mick Short tahun 2007 yang berjudul Style in Fiction ya, The Introductions of Linguistic Interpretation in Non-Fiction Prose atau Fiction and Non-Fiction Prose. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa retorika itu berkaitan dengan seni berbicara atau cara orang menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, dan istilah ini sebetulnya sangat familiar bagi kita. Namun dalam kajian stylistik, rhetoric of text di sini tetap juga berkaitan dengan cara si pembicara atau speaker menggunakan bahasa, atau yang dalam istilah ilmiah disebut mengencode ya, encoding. Bagaimana speaker itu encodes language in text in order to build communication, or in order to be successful in communication, yaitu bagaimana menyampaikan pesan kepada mitra tutur sehingga pesan itu bisa dipahami dan dilaksanakan oleh mitra tutur, yang disebut dengan proses decoding. Nah, istilah retorik juga ini familiar, kita sering mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keseharian kita bisa mendengar orang berbicara, oh, ini retorikanya bagus sekali, kemampuan retorikanya bagus sekali. Anda misalnya nonton seorang politisi berpidato di televisi, Anda bisa membandingkan antara satu politisi dengan politisi yang lain dalam berpidato ya, yang kita sebut sebagai speech ya, bagaimana bahasa digunakan dalam oral, oral or spoken ya, spoken way ya. Di situ ada intonasi, tinggi rendah suara, kemudian ada stressing atau penekanan pada kata atau unit linguistik tertentu, di mana hal itu dilakukan secara sengaja oleh si pembicara untuk mengirimkan kesan dan pesan, atau highlight atau menekankan makna atau pesan tertentu pada kata atau bagian dari speech-nya tersebut. Baik, kita lihat dulu secara definisi apa yang dimaksud dengan retorika. Jadi menurut Geoffrey Leigh dan Mick Short, di bukunya saya sebutkan tadi itu, yang dimaksud dengan retorika adalah an art or skill of effective communication, yaitu seni, yang saya katakan tadi, seni berbicara, atau keterampilan dalam komunikasi yang efektif. Jadi seseorang dalam berkomunikasi atau membangun hubungan dengan orang lain tentu kan ingin successful, ingin membangun komunikasi yang efektif. Dan tentu saja hal ini dipengaruhi oleh bagaimana cara dia menyampaikan pesan kepada orang lain. Keterampilan yang dimilikinya
ya dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, yang kita sebut sebagai seni, ya seni itu kan ada istilah di sana kebebasan, ya ada istilah apa istilahnya kebebasan atau keterampilan, ya kecerdasan dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Sedangkan pada definisi yang kedua, kita bisa lihat di sana definisinya adalah the way people use the language in order to build an effective and successful communication. Jadi kurang lebih sama sebetulnya definisi ini, sama maknanya, ya sama pesan yang ingin disampaikan, yaitu cara kita menggunakan bahasa dalam rangka membangun komunikasi yang efektif dan komunikasi yang successful. Nah, berbicara retorika, tentu saja kita berbicara tiga hal. Berbicara tentang teks, ya, teks, speech, spoken, written, itu. Kemudian discourse itu adalah wacana apa yang kita sampaikan, bagaimana cara kita menyampaikannya kepada orang lain, dan communication, yaitu hubungan dua arah antara si pembicara dan pendengar. Jadi konteksnya adalah komunikasi, kemudian discourse itu wacana ada digunakan untuk membangun kontak, ya dengan orang lain dengan menggunakan, tentu saja menggunakan teks. Nah, orang berkomunikasi itu kan bisa dalam bentuk apa istilahnya spoken, ya spoken, berbicara secara langsung, ya, dan ada juga yang berkomunikasi dengan written, ya tidak bertemu secara langsung, ya tapi pesan itu disampaikan melalui tulisan, ya yang kemudian bisa dibaca oleh orang lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Beda dengan speech, beda dengan spoken, ya atau kita conversation gitu, itu tentu dibatasi oleh waktu, ya ada namanya ongoing process of communication. Nah, ini tentu ada perbedaan, ya perbedaan. Tentu saja dalam spoken itu apa hal yang berkaitan dengan phonology atau intonation itu memiliki pengaruh besar, ya sedangkan dalam written kan tentu tidak ada intonasi karena dia tidak dalam bentuk spoken communication. Jadi saya pikir definisinya sudah jelas, ya. Seni berbicara keterampilan dalam berkomunikasi untuk tujuannya adalah membangun komunikasi yang efektif dan komunikasi yang successful. Itulah retorika. Nah, di sini sebetulnya kenapa retorika itu penting, ya? Karena seperti saya katakan tadi bahwa orang berkomunikasi itu kan ada tujuannya, ada functions of language. Jadi paling tidak kita kutip lagi Halliday ini ada 3 fungsi bahasa dalam berkomunikasi, yaitu pertama fungsi ideational untuk menyampaikan pesan atau pemaknaan kita tentang suatu situasi, yaitu ide atau ideational. Experiential, jadi ide itu pengetahuan kita yang kita sampaikan dalam berkomunikasi itu dibangun melalui pengalaman kita sebetulnya. Kemudian kedua adalah fungsi interpersonal, yaitu fungsi bahasa atau fungsi teks untuk membangun hubungan sosial, ya dalam berkomunikasi tentu saja. Jadi itu fungsi bahasa, membangun hubungan antara satu orang dengan orang lain, speaker and hearer, ya writer and readers. Kemudian yang ketiga adalah fungsi tekstual, yaitu fungsi bahasa untuk fungsi teks atau fungsi bahasa dalam mengorganisasikan ide dalam sebuah teks. Jadi di situ dibahas tentang bagaimana penggunaan grammar, ya atau sintaktik, bagaimana hubungan atau kombinasi antara satu kata dengan kata yang lain, bagaimana hubungan antara satu linguistic unit dengan linguistic unit yang lain. Itu dibahas pada textual functions of language. Nah, di buku Lee dan Short tadi itu yang saya sebutkan itu dibahas tentang dua jenis, ya discourse and text. Dia membedakan bahwa discourse and text itu memiliki fungsi yang berbeda dalam komunikasi. Jadi communication as discourse and communication as text. Discourse is linguistic communication, ya, seen as a transaction, transaksi, ya, antara speaker and hearer, between speaker and hearer, as an interpersonal activity whose form is determined by its social purpose. Ya. Jadi
Diskurs itu dalam komunikasi linguistik itu dipahami sebagai sebuah transaksi pertukaran ya antara pembicara dan pendengar untuk sebagai sebuah aktivitas interpersonal, hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, yang komunikasi ini tentu saja ditentukan oleh apa tujuannya ya. Jadi orang berkomunikasi itu kan ada tujuannya. Tujuan pertama adalah menyampaikan pesan, tujuan yang kedua adalah membangun hubungan sosial, tujuan yang ketiga adalah bisa saja mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Sedangkan teks dalam komunikasi linguistik itu dipahami secara sederhana sebagai sebuah pesan yang dikodekan melalui medium atau melalui cara yang sifatnya auditori maupun visual. Jadi teks itu adalah pesan. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan itu dikonstruksi dalam teks, baik melalui sifatnya auditori. Auditori itu adalah dalam spoken ya, berbicara, mendengar. Auditori itu kan sebetulnya mendengarkan ya. Jadi orang mendengarkan sesuatu karena ada yang berbicara gitu, itu auditori. Sedangkan visual itu dalam bentuk gambar. Orang tidak berbicara misalnya, tidak menggunakan alat dengar, tapi lebih pada menggunakan mata dalam memahami suatu pesan ya. Ya, jadi keduanya sebetulnya diskurs dan teks ini adalah bagian dari komunikasi. Ya, tapi teks itu pengertiannya lebih pada pesan yang disampaikan dalam teks melalui auditori atau visual, sedangkan diskurs itu dalam komunikasi itu dilihat sebagai sebuah aktivitas untuk membangun hubungan interpersonal antara satu orang dengan orang yang lain, di mana komunikasi itu, apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan itu sangat ditentukan oleh tujuan dari komunikasi tersebut. Apa yang ingin dicapai oleh si pembicara dan pendengar dalam membangun sebuah komunikasi. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi ada addresser dan addressee ya. Addresser itu adalah orang yang berbicara, kita sebut sebagai speaker, sedangkan addressee itu adalah orang yang mendengarkan, kita sebut sebagai hearer. Nah, ada kata diskurs di sana seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembicaraan pendengar itu dalam membangun komunikasi itu, dalam melakukan komunikasi adalah untuk membangun hubungan interpersonal ya. Ya, membangun hubungan interpersonal, ada transaksi ya. Transaksi itu dalam dunia dagang kan pertukaran ya. Kalau dalam dunia pertukaran uang dan barang, tapi dalam komunikasi itu pertukaran pesan ya. Nah, hubungan interpersonal ini baru bisa terbangun jika ada teks. Jadi misalnya kita lihat gambar di sini, ada message, pesan yang diinisiasi oleh si pembicara, kemudian dikodekan. Dikodekan itu artinya dikonstruksi, diproduksi melalui teks. Ya, kita lihat arah panahnya di sana, teks. Kemudian teks itu disampaikan apakah dalam bentuk spoken maupun written kepada pendengar, ya, atau mitra tutur, addressee. Addressee menyampaikan ketika si pendengar memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara, itu namanya proses disebut dengan proses decoding atau proses memahami pesan. Kira-kira ini alur komunikasi yang terjadi ya, di mana terlibat discourse and text. Discourse itu lebih pada hubungan interpersonal, sedangkan teks itu adalah bagaimana proses penyampaian pesan dari pembicara dan pendengar melalui proses encoding dan proses decoding ya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan dynamics of text? Ya, dinamika itu kan jadi orang berbicara itu kan dalam membuat teks. Apakah dalam bentuk berbicara ataupun mendengar, itu kan sifatnya dinamis. Tidak statis. Statis itu kan diam, tidak ada kreativitas. Ya. Sedangkan dynamics itu maknanya secara implisit adalah ada makna kreativitas di sana. Ada dinamika, ya. Ada pergerakan, ada pilihan, ya. Ada pilihan di sana, ada pilihan bebas. Jadi setidaknya kita bisa terjemahkan bahwa orang berkomunikasi, mereka bebas memilih kata, bebas memilih cara yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu beda cara berkomunikasinya. Makanya dikatakan dinamis, tidak statis. Pengertian dinamis di sini bisa dimaknai sebagai bagaimana teks itu digunakan dalam berkomunikasi, ya, dalam bentuk praktek encoding. Ya, saya sudah jelaskan tadi, encoding itu menyampaikan pesan melalui teks, dan praktek decoding yaitu memahami pesan.
ya yang didengarkan melalui pembicaraan maupun dipahami melalui tulisan atau bacaan. Jadi sifatnya dinamis ya. Jadi misalnya bisa saja ada satu kalimat yang sama ketika digunakan oleh dua orang berbeda, maka cara menyampaikannya berbeda. Cara menyusun kata-katanya pun bisa saja berbeda. Misalnya ada yang menggunakan kalimat aktif, ada yang menggunakan kalimat pasif. Kemudian kalau kita berbicara tentang spoken atau speech, itu bisa saja berbeda dari segi intonasinya atau penekanannya. Bayangkanlah saja misalnya ada dua orang membaca puisi yang sama, maka intonasinya bisa saja berbeda. Karena setiap pembaca puisi itu atau penulis puisi ingin memberikan penekanan-penekanan tertentu pada bagian-bagian tertentu dalam teks tersebut. Ya. Jadi menurut Licht and Schott itu ada tiga hal penting, ada tiga faktor penting dalam dinamika teks. Yang pertama disebut dengan sequence, yang kedua adalah segmentation, yang ketiga adalah salience. Ya, salience, sorry. Ya. Jadi ada 3 S ini, sequence, segmentation, and salience. Sequence itu adalah susunan ya, atau ordering of the element of the message. Jadi dalam teks itu bagaimana pembicara menyusun urutan-urutan atau elemen-elemen pesan yang ingin disampaikan. Ya, sekali lagi ini dinamis. Setiap orang bisa saja membuat susunan yang berbeda dengan orang lain, walaupun pesan yang ingin disampaikan sama. Nah, itu. Kemudian segmentation itu adalah bagaimana memisah-misahkan, memilah-milah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk memahami atau membreakdown pesannya. Ya, breakdown itu bisa dalam proses encoding maupun bisa dalam proses decoding. Segmen itu jadi misalnya dalam puisi, kalau Anda lihat puisi itu kan ada berbagai macam baris puisi, baris-baris puisi gitu. Ya. Di situ kita melihat bagaimana kreativitas penulis puisi dalam menyampaikan pesan. Bagaimana dia membuat segmentasi gitu. Ya. Segmentasi. Agar apa? Agar pesan yang ingin disampaikan itu bisa dipahami oleh pendengar ya. Pendengar. Sebentar kita lihat contohnya seperti apa. Sedangkan salience itu berkaitan dengan penekanan ya. Certain part of text is salient or highlighted. Bagian-bagian tertentu dari teks itu di salient itu bisa saja nada intonasinya itu datar saja atau mungkin nadanya tidak ya datar-datar saja, tapi ada bagian tertentu yang di highlight. Highlight itu misalnya intonasi suara menjadi tinggi ya. Itu terjadi dalam pembacaan puisi yang sifatnya fiksi maupun dalam komunikasi sehari-hari yang sifatnya non fiksi. Jadi 3 elemen ini ya yang penting dalam dinamika teks ya. Sequence, segmentation, and salience. Baik. Kemudian selanjutnya, nah kita lihat 2 contoh ini. Ada yang disebut dengan principle of end focus. Jadi ketika orang berbicara, sering mereka meng-highlight kata atau pesan yang ingin disampaikan pada bagian akhir suatu kalimat. Ya. Itu namanya end focus. Jadi fokus pada bagian akhir suatu kalimat. Jadi di bagian akhir kalimat itu ketika orang berbicara nadanya menjadi tinggi. Dia meng-highlight pesan di situ. Ya, jadi fokus dari kalimat itu ada di bagian akhir misalnya. Dan kita lihat seperti ini. Highlight itu kita bisa lihat dari ini ada tanda apa istilahnya ini. Neutral stress namanya, stressing, penekanan. Jadi kita lihat istilah penekanan di sini ya. Tanda ini seperti koma atas begitu ya, itu semuanya di bagian akhir. Coba kita lihat 1A 1B, pesan yang disampaikan sama saja, hanya mengubah kalimat 1A itu adverb of manner itu dituliskan di bagian tengah, sedangkan di 1B itu adverb of manner-nya dituliskan di bagian akhir. Tapi semua fokusnya itu ada di bagian akhir kalimat. Coba kita lihat, she completely denied it. She denied it completely. Nah, di kalimat pertama 1A, penekanannya itu highlight itu ada di kata denied. Kata kerjanya. Sedangkan di 1B itu penekanannya ada di adverb-nya. Ya. She completely denied it. She denied it completely. Jadi, kalimat 1A itu penekanannya ada denied. Pengingkaran, mengingkari. Sedangkan kalimat 1B itu penekanannya ada pada kata completely.
Ya, walaupun misalnya dua kalimat ini menyampaikan pesan yang sama, kata-kata yang digunakan pun misalnya sama saja, tapi karena ada susunan yang berbeda dan highlight atau penekanan stressing yang berbeda, maka bisa saja dimaknai juga secara berbeda. Yaitu bergantung pada highlightnya, penekanan, ya, stressing, intonasinya ada di mana gitu. Sama juga dengan kalimat kedua ini ya, kurang lebih sama case-nya. He is gradually improving. He is improving gradually. Jadi penekanan atau stressing itu bisa mempengaruhi makna, ya. Ya, jadi intonasi suara kita ini besar kecilnya itu bisa berpengaruh pada makna, pemaknaan, ya. Yang kita sebut sebagai encoding dan decoding tadi. Sedangkan contoh selanjutnya ini ada istilah tone units. Unit tone itu intonasi ya. A tone unit constitutes in speech a single chunk of information and to a considerable extent the speaker is free to segment his utterance into such chunks as he likes. Jadi di sini maksudnya intonasi suara itu tergantung pada si pembicara di mana dia mau memberikan penekanan pada kalimatnya. Ya. Jadi the choices of the speaker makes will also make a difference to the decoding of the message. Jadi pilihan-pilihan penekanan pada suatu kalimat yang dilakukan oleh pembicara itu berpengaruh pada proses pemaknaan dari pesan yang ingin disampaikan. Coba kita lihat 6A dan 6B. Di 6A itu hanya ada dua penekanan, ditekankan pada kata week dan ditekankan pada kata London. Sedangkan di 6B itu penekanannya ada 3, stressingnya di kata week, kata job, and pada kata London. Nah, next week I'm starting a job in London. Jadi 6A itu menekankan pada waktunya, kapan itu minggu depan, dan menekankan pada tempatnya di mana, itu London. Ya. Next week I'm starting a job in London. Ya, itu penekanannya pada waktu dan penekanan pada tempat. Sedangkan 6B ada 3 penekanan, ditekankan di stressing pada kata week, pada kata job, dan pada kata London. Jadi 6B itu menekankan pada waktunya, itu minggu depan, menekankan pada pekerjaannya, bisa saja orang yang mengucapkan kalimat 6B ini adalah orang yang sudah sekian lama menganggur misalnya, sehingga dia merasa exciting, dan ketika dia menyampaikan kalimat ini kepada orang lain, dia memberikan penekanan pada kata job, sekedar ingin memberikan pesan bahwa misalnya saya sudah mendapatkan pekerjaan setelah sekian lama menganggur in London. Jadi ditekankan pada kata week, waktunya, ditekankan pada job, aktivitasnya, dan ditekankan pada tempatnya, yaitu di London. Jadi 6A dan B ini adalah sekuensnya sama saja, tapi karena penekanan yang berbeda, maka bisa saja menghasilkan makna atau pesan yang sedikit berbeda. Ya, jadi 6B lebih menekankan juga pada aspek jobnya. Ya, bisa saja saya katakan tadi, orang yang mengucapkan kalimat ini sudah sekian lama menganggur misalnya, sehingga dia merasa excited sekali mendapatkan pekerjaan. Nah, ini the case of tone, ya, intonasi. Ya. Nah, kesimpulan kita pada presentasi kali ini adalah bahwa dalam kajian tentang retorika teks itu fokusnya adalah bagaimana bahasa atau teks digunakan untuk membangun komunikasi yang kreatif dan efektif, tentu saja ya. Jadi cara kita berbahasa, pilihan-pilihan kata kita, ya, itu digunakan untuk membangun komunikasi yang efektif dan kreatif. Kemudian retorika itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses penggunaan bahasa, produksi bahasa oleh pembicara, dan pemaknaan pesan oleh pendengar. Ya, tentu saja ya. Tadi intonasi suara pun, tone units itu berpengaruh terhadap pemaknaan. Ya. Yang terakhir adalah proses encoding dan decoding ini, retorika ini bisa dilihat secara jelas bagaimana pembicara menyusun pesan dalam teksnya, bagaimana dia memilah-milah pesan tersebut dalam teks tersebut, dan bagaimana dia meng-highlight, memberikan penekanan pesannya itu. Tentu saja misalnya kita bisa lihat dari speech ya, atau spoken communication, dan hal ini berpengaruh pada bagaimana pendengar atau mitra tutur kita dalam memahami pesan tersebut. Baik, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan pada pembahasan tentang rhetoric of text dalam sebagai satu materi dalam kajian stilistik ya.
mudah-mudahan kajian ini bisa menambah pengetahuan atau menambah informasi kepada Anda semua tentang bagaimana pengaruh retorika, ya, pengaruh penggunaan bahasa seni berbicara dalam menyampaikan pesan dan dalam membangun komunikasi yang successful dan komunikasi yang efektif. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.